Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kewaspadaan adalah jalan kekekalan, kelengahan adalah jalan kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, Sugihoto Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya mau sharing Dhamma dengan materi kuatnya keyakinan dan kesetiaan pada Triratna. Ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Bapak yang hadirnya lebih awal sebelum puja bakti dimulai. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada pengurus wihara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing Dhamma pada pagi hari ini. Setelah saya beberapa kali dapat tugas tetapi kemudian berbenturan dengan kegiatan yang lain yang juga penting ya, sehingga harus beberapa kali bertukar dengan petugas yang lain. Nah, setelah beberapa purnama tidak berjumpa, ya, Wihara Meta ada perubahan. Sekarang Wihara Meta telah tumbuh pohon-pohon bambu, ya. Kata Mas William kayak di Jetawana atau di mana itu, di Weluwana Arama ya. Ya. Nah, ya itu sebagai wujud tumbuhnya keyakinan ya. Demikian juga kita semua di setiap kali pertemuan itu tentunya ada perubahan ya. Ya, karena di setiap saat ada perubahan, maka jelas ya ada perubahan. Kalau saya mungkin ada yang mengatakan Bapak sekarang lebih gemuk, ya berarti berubah dari kurus ke gemuk, ya. Atau ada yang mengatakan wah Bapak sekarang lebih tua, ya betul, tambah usia, ya kan? Nah begitu. Ada yang wah sekarang Bapak tambah sehat. Oh kalau sehat ya dambaan setiap manusia pengennya sehat ya. Kalau sakit gak mau, ya kan. Nah tema kuatnya keyakinan dan kesetiaan pada Triratna. Ini sebagian besar kan perumah tangga ya. Artinya tidak hanya kepada Sang Tiratana kita harus memiliki pondasi yang kuat, tetapi dalam kehidupan berumah tangga juga
harus kuat. Ya, harus kuat ditambah kesetiaan. Bagi mereka yang tidak kuat, tidak ada kesetiaan atau kesetiaan luntur, maka rumah tangganya kacau balau. Terus mungkin juga akan mengalami perceraian. Ya. Nah, kuatnya keyakinan itu harus diusahakan. Ya. Jadi orang yakin itu harus diusahakan. Tidak kemudian kalau kita menyatakan berlindung kepada Buddha sudah cukup, pasti Buddha akan memberikan perlindungan. Ya, tidak. Tetapi ada hal-hal yang lain. Meskipun kita memiliki keyakinan kepada Buddha, kita juga harus memiliki keyakinan terhadap Dhamma, terhadap Sangha. Karena Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah satu kesatuan. Ya. Bagi seseorang yang kuat, ya, keyakinannya, kesetiaannya terhadap ajaran Buddha, terhadap Triratna, apapun yang terjadi, ini tidak akan meninggalkan Triratna. Ya, tidak kepencut dengan selain Triratna. Ya, kehidupan kita itu mengalami beberapa tekanan. Ya, tekanan hidup itu banyak sekali. Dari mungkin tekanan ekonomi, tekanan peraturan, ya, atau mungkin yang lain, ya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya pun kita harus kuat, ya. Ada beberapa orang yang karena tidak kuat, ya, akhirnya bunuh diri, ya, bunuh diri. Ada yang nabrakan kereta api, ada yang sengaja kepengen ditabrak mobil, ada yang depresi, lompat dari gedung, lompat dari tower, nah, karena ada tekanan ekonomi. Ya, ada seorang ibu demi uang 20.000, ya, ada mengikuti tantangannya luar biasa yang sebenarnya tidak sepadan dengan uang 20.000, tapi dia lakukan, ya, demi dapat uang 20.000 untuk anaknya beli susu. Ya, itu sebuah tekanan hidup bagi keluarga. Ya, apalagi ditambah sekarang ada tekanan peraturan-peraturan yang datang, ya, dari sang pembuat peraturan, yang peraturannya kemudian memberatkan kita. Ya, kalau kita punya berlebih, konon katanya punya tanahnya dibiarkan, mau diblokir, mau disita. Ya, punya duitnya disimpan, nggak digunakan lebih dari 3 bulan, mau diblokir. Ya, sehingga sekarang banyak konten-konten yang meresahkan ataupun membuat tiru-tiru, membuat sindiran kepada sang pembuat peraturan itu. Ya, sampai peraturannya kadang geli, lucu, ya, konten-kontennya itu. Ya, nah, kalau suaminya pergi terlalu lama, istrinya mau diambil alih oleh negara. Ya, iya. Jadi jangan pergi terlalu lama itu. Ya, iya. Begitu pulang setahun dapat uang segepok, istrinya sudah disita sama kepala desanya. Ya, begitu. Ini konten sih. Tapi konten itu adalah
membuat sindiran kepada para pembuat peraturan supaya peraturan-peraturan dibuat tidak menjadi beban atau tekanan bagi rakyatnya, ya begitu. Jadi ada tekanan-tekanan hidup yang sudah alamiah sebenarnya. Persoalan tua sakit itu kan sudah persoalan ya, sudah persoalan alamiah. Nah, ditambah dengan persoalan-persoalan yang demikian dari kehidupan berumah tangga, ditambahi dengan peraturan-peraturan yang sangat menekankan. Tapi kita sebagai umat Buddha tentunya harus kuat, ya, harus kuat. Nah, kemudian harus punya solusi gitu. Nah, sama seperti ketika kita punya keyakinan terhadap Triratna, harus kuat, ya. Nah, untuk mendapatkan sebuah berkah, kita tidak seperti ngikuti laba-laba, ya, yang ada di mana dinding rumah kita, hanya nunggu gitu ya. Nah, nunggu kalau ada binatang yang terjerat oleh jarinya, ya. Kita tidak meniru seperti itu. Kita harus berusaha yang berbeda tentunya. Nah, bagaimana supaya kita kuat dalam keyakinan? Ya tentunya kita harus mau belajar, mau mendengarkan Dhamma, dan juga mau menjalankan Dhamma itu sendiri, ya. Jadi Dhamma sudah ditunjukkan sebagai Buddha sudah menunjukkan jalannya. Nah, kemudian Dhamma itu sebagai arah kebijakannya, maka kita harus melakukannya, ya. Pergilah ke sana, pergilah ke sana, nanti kamu akan sampai. Tapi ketika ngomong, ya, Buddha mengatakan begitu, kita juga menirukan, ya, hanya bisa menirukan, pergilah ke sana, pergilah sana. Tapi sementara saya tetap di sini. Maka, ya, meskipun saya bisa menirukan ucapannya Buddha, pergilah ke sana, sementara tidak berbuat apapun, ya saya tidak bisa menggapai sesuatu itu, ya. Maka ketika bisa ngomong kepada yang lain, maka kita juga harus bersama-sama pergi ke sana untuk sampai ke tempat yang dituju atau yang diomongkan, ya. Nah, tempat yang dituju, yang diomongkan itu bermuara kepada yang namanya kebahagiaan. Nah, ya, orang mengatakan bahagia, ada yang mengatakan bebas dari masalah. Orang bahagia bebas dari tekanan, ya. Pokoknya happy lah gitu, ya. Dibuat sesuka, ya, dikondisikan hatinya menjadi bahagia. Ibu bapak pernah ya mendengar ceritanya Angulimala, ya? Angulimala itu orang baik, bukan orang jahat. Meskipun dia sudah membunuh 999, tapi sebenarnya dia orang baik. Karena dihasut, ya, oleh teman-temannya, gurunya juga akhirnya ikut menghasutnya, maka keinginan yang kuat untuk mendapatkan sebuah ilmu, meskipun harus membunuh, dia lakukan, ya. Terobsesi dengan sebuah kesaktian, tetapi dia harus melakukan pembunuhan, dia lakukan. Nah, jadi dia orang yang taat, orang yang setia kepada gurunya, kepada omongannya gurunya, demi sebuah ilmu yang sakti mandraguna, dia lakukan, ya. Tapi kemudian ternyata apa yang dia lakukan itu merugikan, ya,
merugikan banyak orang. Sehingga setelah bertemu dengan Buddha ya, yang penuh dengan dramatik, Angulimala menjadi seorang biku yang kuat sekali kepada Buddha, yang sangat setia kepada Triratna. Sampai meskipun dia sudah melakukan perbuatan jahat yang begitu besar, dia mampu mencapai pencerahan. Dia menjadi arahat. Ya, itu saking perbuatan yang luar biasa dalam mencapai pencerahan. Ya, tanpa adanya perbuatan yang lebih besar, lebih dahsyat dari perbuatan lamanya membunuh itu, tidak mungkin ya akan mencapai pencerahan. Sehingga perbuatan-perbuatan buruknya itu seolah-olah diputus begitu ya. Bisa diputus oleh Angulimala. Ya. Meskipun ya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu keras, begitu semangat, begitu sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan suci. Tapi akhirnya ya kehidupan sucinya itu tercapai. Ya. Dan begitu kehidupan sucinya tercapai, dia menjadi arahat, karma-karma buruknya masih tetap ada yang tersisa. Nah, beliau ketika pindah patah tidak dapat makanan, tapi dapatnya batu. Ya, dilempari batu sampai sekujur tubuhnya ya berdarah-darah. Ya. Banyak orang yang membenci karena keluarganya telah dibunuh oleh Angulimala. Ya, begitu. Tapi karena kuatnya keyakinan, ya, tidak menjadikan semangatnya Angulimala ini menjadi pudar. Ya, dicapailah kehidupan suci. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ceritanya kisah Gotami juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu sekalian, sangat mengharukan. Ya, begitu kisah Gotami kehilangan anaknya, ya, anak tunggalnya, ya, anaknya yang sebenarnya sudah tiada, tapi dianggap anaknya masih tidur. Ya, meskipun Buddha memerintahkan ya kepadanya untuk mencari obatnya, dia lakukan. Tapi dia tidak memahami ya. Yang penting dia lakukan. Setelah dia dapat, kemudian diberi penjelasan, baru paham. Ya. Nyarinya obat itu gampang. Suruh mencari biji lada. Ya, obatnya kan gampang, ya, tapi ada yang sulit, ya, dari keluarga yang tidak pernah ditinggal oleh keluarganya. Nah, sulit dari rumah ke rumah berbicara bahwa dulu kakek saya meninggal, dulu nenek saya meninggal, barusan ibu saya meninggal. Dari perjumpaan dari rumah ke rumah itulah kemudian membuat pikirannya itu sadar bahwa tidak sendiri hal itu bisa terjadi. Ya, dia menjadi sadar, oh, kematian ada pada setiap orang. Ya. Jadi kisah Gotami pulang ke wihara itu ya sudah mulai ada titik terang, sudah menyadari ya, meskipun belum mencapai sesuatu yang sangat terang sekali. Nah, begitu sampai diberikanlah, nah, tapi kemudian syarat yang kedua tidak bisa ada ya, dengan adanya
yang seperti ini, ya, Buddha Maha Tahu, mengerti, ya, itu solusi yang terbaik supaya menjadi sadar. Ya. Dan betul kisah Gotami menjadi sadar. Ya, artinya kegilaannya tidak berlanjut. Ya, sulit loh. Ya, apalagi yang sangat disayangi sekali. Ya, pernah saya punya saudara. Ya, dia anaknya sudah 3 laki-laki, kemudian lahir perempuan. Kan seneng ya, seneng sekali karena sudah punya laki-laki, tiba-tiba lahir perempuan. Senang. Tiba-tiba ketika usia 6 bulan, anak perempuannya meninggal dunia. Hatinya tergoncang kayak kisah Gotami. Nangis tiada henti sampai seminggu, sampai matanya itu bedol dua-duanya. Ya. Nah, karena tidak ada Sang Buddha, orang desa dibawa ke dukun. Ya, dimintai obat air jampi-jampi supaya dia sadar. Ya, karena nangis terus begitu. Ya. Nah, usahanya suaminya semakin lama semakin berhasil. Dia tidak lagi nangis. Ya, melupakan, ya, berhasil melupakan. Ya. Setelah 2 tahun dia benar-benar melupakannya. Karena apa? Karena hadir lagi ternyata perempuan. Nah, ya, tadinya pada saat diketahui hadir lagi perempuan ada ketakutan. Tadinya ada ketakutan. Nanti jangan-jangan yang kedua pergi lagi meninggalkannya, ya. Tapi suaminya ya orang yang baik, sehingga dalam doa-doanya selalu berdoa yang baik. Ya, jadi meskipun bukan Buddhis, ya dia dalam menjalankan dhamma kayak Buddhis, ya. Nah, sangat baik sekali. Nah, akhirnya kemudian betul-betul dapat perempuan, ya. Nah, yang kedua itu meskipun keadaannya pada saat kecilnya itu sakit-sakitan, tapi hanya sakit-sakitan saja, ya. Nah, sekarang malah sudah punya anak sendiri, ya, si perempuan itu, ya, dan sangat beruntung sekali, ya, dari saudara-saudara laki-lakinya itu, ya. Saudara laki-lakinya dapat ya biasa-biasa saja. Tapi si perempuan ini dapatnya orang yang banyak duitnya, alias kaya raya itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana keyakinan itu harus kuat, ya. Sebab godaan-godaan terhadap kita, ya, perihal tadi seperti godaan-godaan duniawi yang harus kita hadapi itu meningkat pula, ya. Kalau mungkin, ya, kita bisa menyelesaikan godaan yang kecil, ada juga godaan yang lebih besar, ya. Maaf saja, ya, ketika saya belum diangkat jadi guru, Bapak Ibu sekalian, nah, dari keluarga sendiri ada godaan, ya. Saya sudah Buddhis, ya, saya diminta supaya dapat orang yang bukan Buddhis dan saya harus mengikutinya, ya. Nah, karena yang suka sama saya itu ya dianggap kaya lah. Wong sudah punya mapan pekerjaan, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tanah, dan lain sebagainya. Ya. Saya berpikir dengan mendapatkan seperti itu malah saya tidak bahagia. Ya. Tapi
keluarga berpikir lain, bahwa dengan mendapatkan istri yang sudah apa-apa ada itu bahagia. Kalau saya tidak, ya. Karena apa? Saya berpikir tinggal masuk kan, sebagai seorang laki-laki tinggal masuk, wah nanti jangan-jangan saya malah jadi supirnya, ya kan? Nggak miliki pekerjaan, suruh nganter, jemput, ya kan? Karena istrinya itu orang yang punya pekerjaan, pekerjaannya terpandang, kan suruh nganteri begitu, ya. Kalau rumahnya bagus, lah bapak ngepel dulu ya, gitu. Kan bisa juga seperti itu. Nah, tapi ya kalau dapatnya sama-sama gitu, ya merasa senang karena didapat dari sama-sama. Ketika mau merawat, ya rawatlah bersama-sama itu. Jadi merasa ada apa ya? Ada keyakinan yang berbeda. Ya, akhirnya saya nggak mau. Ya, keluar dari Buddhis itu, kalau sudah tahu Buddhis ya, rasanya berat, Bapak Ibu sekalian. Meskipun digoda hal demikian, saya akhirnya tetap jadi umat Buddha, ya, yang hari ini ngomong kepada saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, ya, betapa kita harus kuat dalam mengimani, dalam keyakinan terhadap sesuatu yang sudah diperoleh. Ya, iya, perjuangan untuk mendapatkan Triratna nggak gampang, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak gampang. Ya, kalau sekedar hanya ikut saja, ikut-ikutan malah lebih gampang. Tapi kalau betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari Triratna itu nggak gampang. Ya. Harus ada perjuangan, ya. Apalagi kalau bicara ngomong meditasi, meditasi itu apa sih, ya? Itu meditasi buat orang tua-tua. Makanya agama Buddha katanya agama yang buat orang tua-tua. Nggak cocok buat anak muda. Anak muda diajak meditasi, ya. Anak muda kok, ya, yang harusnya begini, suruh pengendalian diri dan lain sebagainya, nggak cocok. Nah, tapi siapa bilang, ya, dalam kehidupan riwayatnya Sang Buddha banyak juga anak-anak muda yang mencapai tingkat kesucian, ya. Anak-anak muda yang menjadi biku masih banyak, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika sudah mendapatkan Triratna, tentunya dijaga, dirawat dengan baik, ya. Nah, salah satunya menjaga Triratna dalam hati kita dengan puja bakti, salah satunya, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ada cerita, ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Orangnya orang Tegal, tapi sekarang sudah tiada, ya. Orangnya dari desa Kalijambe. Ada yang tahu Kalijambe? Kabupaten Taru, betul, ya. Dia adalah satu-satunya umat Buddha di Kalijambe, ya. Jadi waktu meninggal kemarin, sebelum Waisak Nasional, ya, sebelum Waisak Nasional, sebelum Asada Puja, ya, sebelum Asada Puja, kan Asada Puja hari Minggu, itu seminggu sebelumnya, ya. Jadi begini, si bapak ini, umat Buddha ini, namanya Pak Nasori, ya. Beliau
kok sampai kenapa kenal agama Buddha? Dulu waktu masih muda katanya bersahabat dengan seorang Buddhis dari Tegal. Dia selalu berbicara mengenai Buddhis, agama Buddha. Tapi waktu itu kan nyari buku susah, nyari biku juga susah, ya kan? Kalau sekarang nyari buku gampang, nyari biku udah agak banyak. Nah, di tahun, berarti kalau dia meninggalnya tahun 88, berarti sekitar tahun berapaan ya? Diambil katakanlah 50 tahun yang lalu, ya. Kalau dia usianya 30 kan berarti diambil 50 tahun yang lalu lah ceritanya begitu. Dia bersahabat dengan umat Buddha. Ya, selalu berbicara mengenai keyakinan agama Buddha. Nah, si bapak yang beragama Buddha ini, ya, itu selalu bercerita tentang agama Buddha. Ya, kebaikan agama Buddha. Dan tidak hanya itu, tetapi berbuat baik kepada si Pak Nasori ini, ya. Jadi ceritanya waktu itu dia kepengen menjadi seorang guru pegawai negeri. Nah, rupanya sama orang Tegal ini, ya, dibantu sampai dia menjadi seorang guru PNS, ya. Yang bantu adalah orang Tegal ini. Ya, tapi siapa namanya tidak tahu. Tentu kalau cerita itu ya butuh hal yang penelusuran yang lama, ya, nggak gampang. Saya dapat suatu hari istri saya itu ditelepon oleh Pak Lebe, ya. Nah, Pak Lebe nelpon, ini di desa Kalijambe ada umat Buddha yang sedang sakit, ya, tolong ditengok. Dan Pak Lebe ini dari desa itu, cara mencarinya pemuka agama Buddha katanya sulit sekali. Maka dia pertama-tama pergi ke catatan sipil, ya, di kabupaten, ditanya atau bertanya kepada orang catatan sipil yang agamanya Buddha itu siapa gitu. Nah, terus siapa sih tokohnya agama Buddha? Sama orang catatan sipil diberitahu Ibu Sunarni. Nah, kebetulan karena Ibu Sunarni sering mengurus perkawinan, ya, itu orang-orang di catatan sipil yang bagian perkawinan atau kependudukan menjadi tahu juga nomor teleponnya, tahu juga ditunjukkan tempat ibadahnya, ya. Sesudah di catatan sipil, bapaknya ini pergi ke wihara Buddha Sasana Dipa. Ternyata tidak juga ketemu sama Bu Sunarni. Nah, dari wihara kemudian nelpon lagi, ya, posisinya sebenarnya di mana? Ya, saya mengajar di SD Selawi Kulon 3. Bapaknya ke sekolah, ya, ternyata ke sekolah tidak ada karena Ibu Sunarni sedang ikut rapat FKUB di Kesbangpol. Nah, tapi si bapak ini karena tidak ada, tidak kemudian nusul ke FKUB, tapi ngenteni dulu. Nah, ngenteninnya tidak semenit 2 menit, Bapak Ibu sekalian. Wong orang sedang rapat dinteni kan jam-jaman. Ya, tapi dengan sabar dia di situ. Pokoknya harus ketemu dengan Bu Sunarni. Nah, setelah ketemu dia ngobrol supaya cepat dijenguk. Ya. Karena hari Jumat waktu itu, ya, bapaknya ini pulang. Ya sudah, nanti saya tak konfirmasi dengan suami saya. Nah, saya begitu baru nyampe dari Tegal, Pak,
bisa ndak diantar saya ke Kali Jambe? Ada apa? Begini-begini. Ya, wong saya baru datang ya, jangan pergi lagi ya, istirahat dulu wis ya, minum. Nanti jam 2 janji wis saya tak antar ke sana nilai orang yang sakit bersama-sama. Ya. Di Google Map itu kan susah karena di desa nyarinya itu. Putus-putus sinyalnya juga. Ya. Tapi ya dengan semangat sudah menjanjini untuk datang ke sana. Ya. Nah, ternyata masuk ke sana pelosok-pelosok gitu. Ya, ketemu sama keponakannya. Nah, sudah ketemu sama keponakannya, saya pengen ketemu dengan Pak Nasore yang umat Buddha ini. Akhirnya ditunjukkanlah rumahnya dan ditunjukkan beliaunya. Saya melihat, aduh, ada kesedihan yang mendalam. Ternyata Pak Nasore itu sudah sakit parah karena sudah tidak mau tidur di tempat tidur. Tidurnya itu di tanah Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tidak punya anak, tidak punya istri, hanya punya adik. Ya, sama ponakan itu. Adiknya jauh, ada di Bojong, sehingga jarang nemoni itu. Ya, sudah sakit ada di bawah. Ya, tak kira malah sudah tidak bernyawa, ya, karena sudah meringkuk di dalam tanah itu. Tapi saya mencoba panggil namanya sambil tak usap-usap. Kok bergerak? Oh, masih hidup. Ya, betul. Karena sudah agak tuli, ya, saya ngomong ditempelkan di dalam telinga juga nggak dengar juga, ya. Nah, ternyata dia ngomong, saya pengen bangun, ya. Nah, ketika kepengen ngomong bangun, tak bangunkan Bapak Ibu sekalian, tak bopong, tak papa, walaupun keadaannya wah luar biasa, ya. Ponakannya itu tidak mau bopong, tapi karena saya tidak kuat, akhirnya minta tetangganya yang sebelah untuk membantu bopong. Ya, tak dudukan di kursi. Ya, terus kemudian ya sesudah duduk saya berkata, apa kepengen makan? Sama ponakannya mengatakan sudah seminggu nggak mau makan. Bilangnya, padahal sebenarnya cuma disediakan kan nggak mau makan ya. Harusnya orang sakit itu kan didulang, disuapi. Tapi ponakannya nggak mau nyuapi makan itu. Nah, terus saya bilang kepadanya, ya, suruh ngambil roti yang kue lapis, ya. Jadi sebelum saya ke situ kan ke rumah ponakannya. Nah, di rumah ponakannya itu disediakan kue lapis, ya. Nah, saya nicipi satu, ya, kuenya memang enak. Terus kemudian saya bilang kepada ponakannya supaya ambil kuenya di rumah, ya. Setelah diambil, dibawa ke situ, ya, tak suapi. Ternyata mau makan, ya, disuapi roti lapis, mau makan, tak kasih minum. Sudah katanya, karena sudah habis 5 potong yang cukup gede-gede itu, habis 5 potong. Ya, sampai akuanya habis satu itu aqua, ya. Iya, aqua botol yang 400 itu, apa yang itu ya, yang gede setengah itu. Sudah cukup. Dia kemudian merenung diri. Nah, terus sesudah itu saya baca parita, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mengucapkan baca parita, meskipun dia agak tuli, tapi ingatannya dia itu masih kuat. Nah, apa yang dia lakukan? Meditasi, Bapak Ibu sekalian. Apalagi setelah saya mengucapkan
budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Langsung posisi tangan diginikan. Ya, berarti bapak ini dulu nggak pernah sembahyang. Bapak ini dulu tidak pernah baca parita, tapi ingat kata-kata Buddha, kata-kata Dhamma, kata-kata sanghanya tok. Dia langsung meditasi. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah ngobrol lama dan lain sebagainya, ya saya mengatakan, ya Pak, hidup itu adalah sesuatu yang kita harus mengakhirinya itu dengan kematian. Maka apabila ya sudah saat kematiannya datang, maka datanglah dengan segera, saya mengatakan begitu. Bukan berarti nyumpahi loh, karena keadaan itu membuat penderitaan kan. Sama keluarganya tidak diopeni, apalagi di kakinya ada lukanya, di tangan ada lukanya. Katanya ponakannya mau dibawa ke rumah sakit, nggak boleh, nggak mau. Ya, dia malah meskipun sakit mintanya diantar ke warung makan. Warung makan, karena di warung makan itu disediakan teh poci. Nah, hobinya dia itu ngeteh poci. Ya, jadi tidak ada makanan lain yang lebih favorit kecuali minum teh poci itu. Dia mau berlama-lama di warung minum teh poci. Ya. Nah, sampai harus nyewa becak untuk ke warung beli teh poci, ya, karena jalannya susah dan sebagainya, ya tukang becaknya rada keberatan, akhirnya nggak mau juga. Nah, begitu sakitnya parah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan dia sebelum sakit betul-betul parah, ya, dia itu ada satu keistimewaan dari bapak ini, ya, yang dia mengindikasikan orang yang sangat jujur sekali. Apa? Di rumahnya ada ayamnya tetangga yang bertelur di rumahnya, sampai ayamnya itu menetas di situ, jumlahnya 8 ekor. Tapi tidak dimiliki oleh bapaknya ini. Ya, ketika tetangganya tahu ayamnya kemudian sudah beranak di situ, diambil, diserahkan. Wah, aduh, ini kan milik saya, wong bertelurnya di rumah saya, itu kan? Enggak, bagus sekali. Ya, terus dia juga orang yang punya kesetiaan terhadap pemerintah. Buktinya apa? Dia punya mobil yang sudah bobrok, punya motor 3 sudah agak rusak, tapi tetap dibayari pajaknya. Ya, mobilnya sudah tidak bisa dipakai, tapi saya lihat ya seri pajaknya itu sampai tahun 2028. Ya kan? Artinya tahunannya dibayar. Katanya, saya tanya, ini tahun 25 sudah dibayar apa enggak? Sudah semua, Pak. Meskipun sakit dia mikirin pajak mobilnya, motornya. Luar biasa. Nah, terus saya tanya kepada ponakannya, kenapa Pak Nasori sudah sakit pun memikirkan pajaknya? Ponakannya cerita kalau nanti dia mati, dia tidak membawa hutang pajak. Katanya menurut dia kalau tidak dibayari itu termasuk hutang, ya, pajaknya itu utang itu. Nah, dia tidak mau bawa utang itu, maka dibayari. Nah, begitu, sampai segitu pemikirannya, kan luar biasa. Jarang, wong kadang ada orang yang masih dipakai nggak mau bayar pajaknya, ya itu. Nah, ini luar biasa. Sampai berpikir begitu, ya, jangan sampai dia meninggal belum dibayar pajaknya.
Ya, kan boleh dibilang aneh ya, aneh itu. Ya, pikir situ, wong mobil itu nggak dipakai, motor yang nggak dipakai, kenapa harus bayari pajak? Ya, nah tapi dia bayari pajak. Ya, Bapak Ibu sekalian, rumahnya itu mau ditingkat, itu sudah ada bahan-bahannya di situ, tapi sama ponakannya itu di stop. Wong sudah tua, tidak punya siapa-siapa, buat apa buat rumah gede-gede itu, nanti susah. Nah ya, jadi ada keramiknya, ada besi-besinya, masih dibiarkan begitu saja karena sakit. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya datang hari Jumat, kemudian meninggal juga hari Jumat depan. Saya dalam hati saya, semoga Pak Nasori meninggalnya pada saat saya ada di Selawi. Ya, kalau saya pergi keluar kota ikut waktu itu asada, wah repot, nggak ada yang ngurusi. Ya, nah rupanya apa yang menjadi semacam harapan saya terkabul. Saya ada di Selawi, dia meninggal dunia jam 3 sore di hari Jumat itu. Ya, saya sudah berpesan kepada Pak Lebe, sudah pesan kepada Pak Carik, nanti kalau meninggal, kalau umat Buddha itu dibawa ke rumah duka. Ya, mintanya dia rumah dukanya atau orang yang ngurusi suruh datang ke Kalijambe. Ya nggak mau lah. Ya, jadi malah lebih kepenak begitu dibawa ke sana, ada yang ngurusi. Ya, jadi meninggal hari Jumat sore, langsung dibawa ke sana, malamnya ya keluarganya ya seperti umat Buddha lah. Ya, saya bacain parita sebelum masuk peti atau sebelum ditutup petinya, kemudian setelah petinya ditutup gitu. Ya, sampai malam, sampai jam 9 ya. Kemudian di hari Sabtunya itu tadinya mau dikremasi, tidak jadi karena biaya kremasi kan di Tegal 7.500.000 itu. Ya, sebenarnya dia orang kaya, tinggalannya banyak. Ya, tapi kan si keluarga dan pejabatnya harus mengeluarkan segitu-segitu kan, mikir juga. Ya, ada enggak pekuburan yang lebih murah? Waduh, kalau pekuburan ini ya coba ya, saya tahunya kalau dikubur di Bong ya itu malah lebih mahal daripada kremasi. Ya, karena saya mendengar ada orang yang dikubur sampai buat bongnya itu habisnya sampai 45 juta. Ya kan? Nah, mahal. Nah, tiba-tiba datanglah pengurus Lokabuana yang lain datang. Ini gimana jadinya, mau dikremasi atau dikubur? Nah, ya minta saya karena orang desa ya mintanya dikubur, ada kuburannya gitu. Orang desa kan kalau warta-warta sangat cepat sekali ya. Ada orang desa kok dikremasi ya, diobong. Aduh, kasihan. Jasadnya kasihan. Ya, dia tidak tahu kalau dikubur pun lebih kasihan. Ya, kan hancurnya lebih lama itu. Ya, tapi nggak berpikir sampai itu. Jadi dikubur lebih tidak kasihan, katanya lebih menghargai daripada dibakar. Nah,
Ya, ternyata kemudian setelah datang diberi ada petunjuk yang baik. Ya, ada yang mengusahakan. Nah, ternyata kemudian dapat tanah di Bong sana, di Slawi, ya, cuma harus biaya 3 juta untuk penggali dan minta izinnya ke pemerintah. Malam itu juga dibayar, Pak, cash, ya, 3 juta itu. Ya sudah, besok dibuat. Ya, hari Minggu, ya, saya dengan Pak Purwo, ya, Mr. Alek, dan itu yang jual sepatu, toko makmur, ya, itu membacakan parita, kemudian menghantar juga ke sana, ya, sampai selesai dikuburkan, dibaca parita selesai. Nah, karena saya ada temannya Pak Purwo sebagai wakil dari wihara mengucapkan terima kasih, maksudnya sepatah dua patah kata. Apa yang terjadi sama Pak Purwo? Dia seorang profesor loh, tapi ketika memberi sambutan kepada keluarganya jenazah ini, dia tidak berdaya, ya, hatinya sangat terenyuh kepada apa? Pada kesetiaan Pak Nasori yang mempertahankan agama Buddha sampai mati. Ya, luar biasa. Padahal setiap tahun, setiap saat, ya, Pak Lebenya itu datang ke Pak Nasori, ngomong, jadi umat lain lah, jangan umat Buddha. Nanti kalau jadi umat lain, nguburnya susah, nggak ada yang doain, macam-macam segala. Sampai akhirnya Pak Nasori ini bilang kepada Pak Lebe, kamu jangan lagi mengusik tentang keyakinan saya sampai mati pun akan tetap jadi umat Buddha. Dibuktikan dengan KTP-nya tetap agama Buddha, kakaknya tetap agama Buddha, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lebih percaya karena KTP-nya, kakaknya difoto, ditunjukkan ke di-share di HP. Ya, tetap agama Buddha, luar biasa. Dia tidak kena godaan omongan yang setiap sekali dengan ketemu Pak Lebenya untuk pindah agama. Ya, betul. Di dekat situ di Kali Jambenya itu kan punya kuburan, ya, punya kuburan umum, ya. Tapi ketika Pak Nasori meninggal mau dikubur di situ nggak boleh, ya, padahal bukan kuburan yang berlabel agama tertentu, tapi kuburan umum, tapi tetap nggak boleh di situ. Nah, inilah, ya, tantangan bagi umat Buddha juga di desa. Kalau di kota lebih mudah karena sudah umum, kalau meninggal dikremasi jauh lebih praktis. Keluarganya juga tidak ribet, nanti kalau dikubur suatu saat kuburannya dipakai untuk dapurnya seseorang, ya, benar, ya. Iya, saya kemarin diajak untuk menghantar ke kuburan sana seseorang, ya, dia Buddhis, ke sana mau resik-resik lah istilahnya. Tapi begitu ditunjukkan kuburannya, ternyata sudah dijadikan tempat meja di dapur. Ya, tuh, kasihan, mama papaku buat dapur. Ya, di dapur. Ya, dia bilang sih nanti kalau ada rezeki katanya mau dibakar gitu, ya. Tapi sampai saat ini belum pernah ketemu, ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah sebuah keyakinan, ya, kuatnya keyakinan, kesetiaan terhadap Triratna, ya. Tidak gampang kalau hidupnya di desa, ya. Kalau sudah di kota
agak sedikit gampang karena banyak, ya. Di desa, ya, saya itu tercatat di desa saya hanya ada 2 umat Buddha. Tadinya 4, ya, saya, adik saya, adik dari ibu saya, adik sepupu, terus kemudian yang satunya orang penduduk di situ, ya, tapi penduduk situnya sudah meninggal, akhirnya tinggal 3. Nah, sepupu saya pindah, jadi tinggal 2, ya, yang beragama Buddha tinggal 2, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, ini adik saya setiap hari dapat tantangan untuk pindah agama yang lain. Tapi sampai hari ini saya masih mendengar dia tetap di agama Buddha. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi mempertahankan supaya nilai keyakinan kita menjadi kuat butuh kebaikan, butuh kebijaksanaan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka tadi di depan saya katakan bahwa orang yang senantiasa menjaga kewaspadaan, dia akan menuju kepada kekekalan, ya, kekekalan, seolah-olah tidak akan mati gitu. Tapi orang yang lengah menuju kepada kematian. Nah, kata-kata kematian di sini, ya, dari kelengahan itu maksudnya adalah bisa juga mati karakternya, ya, mati daripada usaha yang baiknya, terus dia bisa juga mati adanya jasmaninya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Maka kita jangan membiarkan, ya, lengah berlama-lama, ya. Jadi kalau umat Buddha sudah lengah sebulan tidak pernah menjumpai Sang Buddha, harus ingat jumpa Sang Buddha, ya. Jumpa Sang Buddha di kota Tegal kan nggak banyak, ya. Nah, kalau mereka jumpa Tuhannya bisa di mana-mana karena tempat ibadahnya banyak. Kalau Buddha kan enggak, ya. Nah, hanya beberapa saja. Jadi harus disempatkan. Kalau sudah sebulan lengah, jangan lengah terus, ya, sampai nanti baru ingat kalau Pak Gunawan lo kasih selebaran, besok mau Waisak datang, ya. Nah, ya, sadar, oh ya besok mau Waisak. Ya, mudah-mudahan kelengahannya itu tidak lama, tapi tetap menjaga kewaspadaannya, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian tetap, ya, bisa menjaga, ya, bisa menguatkan batinnya pada keyakinannya, pada kesetiaannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Ya, nanti suatu saat akan tercapai pencerahan sehingga penderitaannya tidak bolak-balik lama sekali, ya. Dibandingkan kalau tidak mengenal Dhamma, penderitaannya atau samsaranya harus lebih panjang, ya kan? Kalau ke Semarang naiknya kereta cukup 2 jam, tapi kalau naiknya bisnya apalagi yang berhenti, lama lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan pilih kereta yang lebih cepat. Nah, ya. Nah, terima kasih. Apabila ada hal yang mungkin kata-kata saya ini kurang berkenan, ya, tidak enak didengar atau ya tidak menyentuh lah gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Akhirnya sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihoto, Namo Buddhaya.